Anda pilih teman Anda, satu kelompok 3 orang mahasiswa. Ya. Nah, jadi tugas ini ada aturan penulisannya. Anda bikin makalah ya, makalah yang Anda ketahui di lingkungan Anda atau dari pekerjaan Anda tentang penggunaan bahan baja terhadap konstruksi. Ada beberapa pilihan di sini, boleh Anda menulis teknologi baja itu pada gedung, boleh juga pada konstruksi jembatan. Anda bisa melihat, menceritakan bagaimana bahan baja itu digunakan untuk jembatan-jembatan jembatan terkini ya dengan teknologinya gitu ya. Juga untuk konstruksi PSDA seperti bendungan, dam, embung. Kan baja itu banyak sekali ya penggunanya. Anda ceritakan dalam bentuk makalah, mungkin lebih kurang isinya 25 halaman, Anda bertiga. Anda susun secara sistematis. Covernya di cover itu tertulis nama anggotanya siapa saja, judul makalah Anda itu apa, begitu ya. Kemudian ada daftar isinya, latar belakangnya, maksud penulisan makalahnya, terus ada bagian dari poin cerita Anda itu apa, itu ya, bagian isi, kemudian bagian penutup, kesimpulan dan saran. Jadi untuk Anda bertiga itu ya, satu kelompok, Anda bebas memilih teman Anda, nanti Anda tulis di situ, di cover itu. Jangan Anda, ini ditulis boleh pakai apa, pakai Microsoft Word gitu ya, tetapi tidak boleh copy paste. Tidak boleh ada yang sama, apalagi kalau saya lihat copy paste gitu ya. Nah, kalau copy paste tentu ada sanksi buat Anda ya dengan nilai Anda. Jadi yang ini, makalah ini dikumpul sebelum UAS ya. Sebelum UAS dikumpul. Jadi waktunya cukup panjang, Anda bikin maksimal. Minimal 25 halaman, boleh lebih ya. Boleh lebih Anda bikin. Tapi tema dari makalah Anda itu tentang perkembangan teknologi bangunan baja. Bisa pada gedung, bisa pada jembatan, atau bisa pada konstruksi apa saja boleh ya. Gedung itu banyak jenisnya ya. Ada gedung sekolah, ada gedung apartemen, ada gedung bermacam-macam gedung. Pokoknya strukturnya gedung. Dan jembatan juga ada jembatan yang kombinasi baja dengan komposit ya, kombinasinya dengan apa lagi itu baja apa, jembatan gantung gitu loh ya, bagaimana teknologi penggunaannya di sana. Nah, Anda cerita di situ. Begitu juga tentang mungkin Anda melihat fenomena dari bendungan baru dengan turap bajanya seperti apa, terus bangunan-bangunan atasnya seperti apa, bendungan itu ya. Nah, Anda boleh ceritakan dalam bentuk makalah gitu ya. Ini ada, saya lupa, ini D, ini tidak ada, ini ABC saja. Ini D, ini abaikan saja gitu ya. Nah, ini juga saya lupa menulis 10 lembar ini. Aduh. Ini akan saya ralat ini ya pada Anda ini ya. 25 halaman ini 10 lembar itu kita tidak bisa lah menulis makalah ini. Tidak boleh. Nah, ini nanti akan saya share lagi pada Anda. Nah, saya kurang teliti tadi itu ya. Nah, ini juga kalau dibilang minggu ke-11,
saya katakan ini sebelum UAS lah, minggu ke berapa ya sebelum UAS. Berarti kalau sebelum UAS kita minggu ke 14. Ini saya ralat ya. Nah, sekarang minggu ke 8. Semua minggu ke 14 lah ya. Saya ralat. Jadi bukan 3 orang per kelompok. Nah, ini saya ralat akan saya kirim kembali ke grup ya. Oke. Baik, Pak. Ini di satu kelompok itu 3 orang mahasiswa. Nah, ada yang bertanya tentang bagaimana makalah ini? Hmm? Nah, sudah paham cara membuat makalah ini? Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak, bisa. Ya. Kira-kira paham enggak membuat ini? Bagaimana caranya, Pak? Gitu? Sudah Ini, Pak, paham? berarti makalahnya ini pilih salah satu ya, Pak, antara A, B, dan C ini, Pak? Iya, salah satu saja. Jadi apa yang Anda lihat dari kesemuanya ini, ya, ini mungkin kurang konsen ya tadi habis subuh itu. Nanti ini akan saya kirim lagi kepada Anda, ya. Mungkin yang di tadi itu saya ralat ya, ada kekeliruan saya itu di makalah. Bisa lagi pun sampai ke Anda, bisa saya hapus lagi di HP, jadi ini saya kirim ulang ya. Nah, jadi itulah tugas Anda untuk semester ini. Sebagaimana mata kuliah lainnya seperti teknologi ini, karena dia tidak terbatas. Ya. Jadi ini tidak terbatas, teknologi ini sangat banyak. Jadi mungkin Anda lebih banyak melihat lagi dari yang ada yang kita bicarakan di sini, gitu ya. Nah, itu. Ya, stop share ini dulu. Saya akan kirim kepada Anda sebagai ralatnya gitu ya, ralat ini atas kekeliruan dan tulisan yang saya bikin di sini.
Saya share lagi. Anda sudah bisa melihat slide yang saya tampilkan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Bisa. Jadi seiring ini bahan baca di arsitek pada semester ini keluar, tetapi juga bertemu dengan struktur dan konstruksi. Ya. Nah ini bahan kuliah ini sebetulnya untuk 2 minggu ya, 2 kali pertemuan diterangkan gitu ya. Nah, kemarin mungkin bagi Anda yang semester ini mengambil mata kuliah struktur dan konstruksi ini menyambung sekali ya di sini antara teknologi bahan baca ini dan struktur dan konstruksi. Karena ada bagian dari baca juga. Di sini pada teknologi bahan baca ini selain teknologinya bagaimana membuat apa bajanya, bagaimana dari apa saja bahan komposisi material kimia baja itu sendiri. Tentu saja pada intinya akan digunakan pada struktur bangunan. Gitu ya. Nah, pada penggunaan struktur bangunan, berbagai macam jenis digunakan di bangunan. Ada terhadap kuda-kuda, ada juga pada konstruksi utama gedung, ada juga pada jembatan, gitu ya. Nah, karena baja ini adalah bahan yang sudah jadi, ya, bahan yang sudah jadi keluaran pabrik dengan standarnya. Nah, kita sebagai orang ilmu rekayasa, ya, tentu hanya menggunakan, ya, menggunakan saja, gitu ya. Nah, menggunakan di dunia konstruksi. Ya, bagaimana kita menggunakan pemakainya di dunia konstruksi. Ya. Tentu saja karena bahan sudah ada itu perlu disambung barangkali, perlu dilak barangkali ya, sesuai dengan kebutuhan bentuk yang kita bikin. Ya, ya, di sini. Ya. Jadi di sini dalam hal ini kita juga melihat bagaimana pula cara menyambung baja itu. Ya, ya. Kalau kita berbicara tentang struktur dan struktur, tentu saja kita sudah berpikir tentang kekuatan. Ya. Tidak hanya kita berpikir tentang bentuk, tetapi juga kepada kekuatan, gitu loh ya, pada struktur itu ya. Nah, tentu saja sudah diatur ya tentang penyambungan struktur itu berdasarkan SNI baja ya dengan metode LRFD ya kalau kita di Indonesia itu ya. Nah, jadi kalau hal dalam ini kita membahas tentang sambungan pada baut dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ya pada baut. Nah, sebenarnya pada baut itu ya dia mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri dari kekuatan ya, dari kekuatan baut itu. Nah, baut ini disambung biasanya menggunakan menahan beban geser ya pada tumpuan, karena baut ini tentu di tumpuan banyak kan ya, tetapi suatu ketika juga bisa menahan beban momen ya kalau di tengah. Tetapi di mana ada momen ya di situ juga ada geser bias, kecuali pada momen maksimum sekali
Nah, itu adalah gesernya 0 di situ, gitu loh ya. Nah, ini saya tentu tidak akan membacakan tulisan ini kepada Anda satu demi satu begitu ya. Karena tak cukuplah untuk waktu 1 jam ya 2 SKS itu menerangkan satu demi satu. Tetapi lebih pada poin-poinnya saya ambil ya di sini. Tentu Anda harus baca dulu, harus bisa memahami ya. Nah, dalam sambungan baut itu ada syarat katanya menurut persyaratan LRFD, yaitu RU harus kecil dari faktor reduksi C kali Rn gitu ya. RU ini adalah geser luar gitu ya akibat gaya. Sedangkan kekuatan dalamnya itu adalah Rn ya. Nah, Rn ini sebetulnya harus ditimbulkan oleh baut ya. Nah, itu. Sedangkan C di sini atau P di sini adalah ini adalah faktor reduksi yang nilainya kalau untuk sambungannya itu 0,75 diambil, yaitu dari SNI. Nanti juga ada hitungan contoh bagaimana hitungan. Nah, dari rumus SNI itu kita mengikuti saja rumus itu katanya. Nah, RU itu nilainya M kali RR kali F U B dikali AB, di mana definisinya RI itu adalah 0,5 untuk baut tanpa ulir. Nah, baut ini macam-macam ya. Karena baja itu dilobangi, ada juga bautnya sistemnya berulir gitu ya. Ada juga yang tidak berulir. Nah, ini lebih kepada untuk menahan geser pada sambungannya itu. Karena di setiap peletakan itu ada reaksi peletakan. Ya kalau kita menyambung, Anda membayangkan mesambung balok terhadap kolom itu, nah reaksi balok itu adalah merupakan geser yang harus ditahan oleh baut. Ya. Nah, itu. Kemudian RI ya, RIB di sini 0,4 untuk baut dengan ulir pada bidang geser. Ya. Ada baut dengan tanpa ulir, ada juga dengan ulir baut itu ya. Ada betul lah bentuknya baut itu seperti apa. Ya. Kalau tidak dengan ulir biasanya itu paku keling ya. Banyak paku keling, tapi baut itu tidak sepenuhnya ulir, ada bagian ujungnya diulir untuk memasang mornya aja, bagian dalamnya tidak diulir. Nah, itu ya. Ada juga bentuknya ulir penuh ya, sampai ke sepanjang baut itu. Sedangkan FU adalah kuat tarik baut. Nah, kuat tarik baut ini lebih kepada bentuk material baut ya, karakteristik material baut ini sudah, kalau kita membeli baut menyambung itu sudah ada karakteristiknya di situ kalau dibeli di pabrik itu. Kalau dipakai baut ini untuk konstruksi baja ini berapa nih kekuatan spesifikasinya itu ada ya dari perencanaan itu. Kemudian AB di sini adalah luas penumpang bruto baut pada daerah tak berulir. Nah, sebelum mungkin sudah saya terangkan kepada Anda untuk melobang-lobangi plat itu ya, plat profil itu ya, ada lubangnya itu misalnya kalau dipasang baut diameter 19 ya, itu dilobangin ditambah dengan 2 mili gitu loh ya. Jadi 21 diameter lubangnya 21 mili gitu. Nah, kalau di sini luas penumpang bruto baut daerah tak diulir itu luas baut itu. Ya, kalau luas baut itu misalnya 19 itu kan rumus lingkaran itu pi r kuadrat gitu ya. Dimasukkan 19 mili. Nah, itu luas penumpang bruto. Dan M itu adalah jumlah bidang geser di sini ya. Nah, kalau kita terangkan dari syarat LRFD. Nah, perlu Anda ketahui, mungkin Anda tidak di apa ya, difokuskan terhadap menghitung secara detail, tetapi perlu Anda ketahui ya untuk menjadi kehati-hatian Anda dalam mendesain sambung-sambungan. Ini erat kaitannya dengan struktur dan konstruksi ya yang Anda pelajari itu. Ya. Oke.
Kemudian ada di sini tahan tarik baut, ya. Kalau tahan tarik baut itu rumusnya RU ya sama dengan 0,75 FUB kali AB ya. FUB itu adalah kuat tarik baut, sudah ada tabelnya. Saya sebutkan kepada Anda, mungkin Anda masih berandai-andai ini apa ya, gitu enggak paham gitu. Oke, ikutin saja dulu. Nah, tetapi nanti Anda baca ini dengan contoh ini Anda bisa memahami sendiri. Ya. Karena dalam perhitungan ini tidak bisa diceritakan seperti kita menceritakan cerita ya, cerita sejarah gitu ya. Tetapi kita coba lakukan ya dengan contoh-contoh soal, kita cocok-cocokkan ya angka yang masuk itu ya. Begitu cara belajar menghitung dari sebuah perencanaan teknik gitu ya. Nah, kemudian tahanan tumpu baut ya. Ini juga rumus SNI ini ya, tidak saya bikin ya. Kita hanya pakai gitu ya. 2,4 kali DB kali TP kali FU, di mana DB ada diameter baut, daerah tak berulir, dan T adalah tebal plat penyambung. Seperti yang kita bahas tempo hari, ada plat penyambung yang kita lubangi. Sekarang pada selanjutnya kita memasukkan baut dan plat penyambung itu ya. Nah, pada bahasan sekarang. Kemudian kuat tarik putus dari baut. Nah, ini tegangan putus bautnya ini sudah ada tabel. Kita tinggal pakai ya. Ada tabel ya. Nah, Anda lihat di sini ya. Ada satu kasus di sini ya. Nah, di sini terlihat ada sambungan baut. Ya, sambungan baut pada batang, pada profil baja gitu loh ya. Ada 6 lubang ya. Ya, 6 lubang. Tetapi syarat menyambung itu ya, syarat membuat lubang itu nah, ya. Ini ada syarat di sini. Syaratnya 3 kali lubang itu yang jarak S-nya antara 3 dB kecil sama dengan S, kecil sama dengan 15 T. Ini tebal plat ya, tebal plat. Nah, atau 200 mm, 2 cm ya minimal kalau kita melubangi baut. Ya, jarak S-nya ini ya. S ini adalah jarak lubang. Ini jarak di sini minimal 2 cm atau 200 mm ya. Kalau 1 cm 10, nah 20 cm ya, 20 mm ya. Mili ke senti itu kan 10 ya. Nah, jadi jarak sambungan 20 mm atau 200 mm gitu loh ya. Kalau di senti kan jadi 20 cm. Jarak ini disyaratkan ya. Jarak S ya, jarak lubang S berbeda dengan S1 ya. S ya. Nah, oke. Kemudian ada contoh hitungan ya, beban tarik ini menyambung. Nah, Anda harus pahami juga dalam menggambar detailnya itu kira-kira gitu ya. Apakah mungkin ini ya, kalau Anda membuat suatu gambar rencana detail sambungan gitu ya. Nah, Anda juga menjadi pedoman yang ini ya. Di sini ada contoh kasus. Hitunglah beban kerja tarik maksimum untuk sambungan tipe tumpu berikut yang menyatukan 2 buah plat dengan tipe platnya BJ37 berukuran 16 kali 20 mm, 200 mm ya, tebalnya 16 mm, itu platnya tingginya 200 mm. Baut digunakan diameter 22 mm dengan kekuatan tumpu baut FPU itu 825 MPa dan tanpa ulir dalam bidang geser. Beban hidup yang bekerja besarnya 3 kali beban mati. Ya. Nah, jadi hitung beban tarik bila beban yang bekerja 3 kali dari beban mati.
Kalau lihat kasus ini, Anda belajar di sini. Ini ada baut, dipasang 2 baris, bentuk detail sambungannya seperti ini. Ya. Ini kita disuruh menghitung berapa besar beban tarik ini. Ya. Nah, kalau dalam sebuah aplikasinya Anda di lapangan, tentu saja Anda menghitung gaya batang gitu ya, kalau sebuah batang. Ya, gaya normal gitu ya. Gaya normal itu berapa yang mampu dipikul ya oleh baut yang diameter 22 mm ini, dipasang 2 baris sebanyak 4. Nah, itu udah kalau dibalik gitu ya. Nah, bisa kira-kira. Ya kalau gaya batangnya dapat sekian, berarti harus dipasang buat berapa biji harusnya kan gitu ya. Gitu kalau dibalik ya pengertiannya. Ini Anda lihat ya. Periksa kekuatan plat terlebih dahulu, lakukan analisis batang tarik. Nah, agros bat itu 16 kali 200 itu 32 mm, 3200 mm. Ya. AN, anetoplat 3200 dikurang dari jumlah 2 baut dalam sebaris ya. Ditambah 22 kali 3, ditambah 3,2 di lubang ya, kalau lubang 22 kan lubangnya ditambah berapa mili gitu ya. Nah, 3,2 ya. Nah, sama dengan luas anetonya 23,6. Ya. Kemudian AR ya, sama dengan AN itu 2393,6. Nah, lele baut, nah itu ya, kena tipe ya, tipe ilmu tadi. Si ini faktor reduksi 0,9 seperti di atas tadi, dikali dengan 240. Ini mutu baja ya. Ya. Nah, dikali 240 ya. Dikali dengan 32 itu agrosnya ya, di rumus A. Jadi dapat dagangan lelenya 69,12 ton ya. Jadi pada saat meleleh itu mampu menahan beban 69,12 ton. Tapi tegangan putus atau fraktur, kalau pada saat baja akan putus, dipakai rumus C kali TN, ya, dikali P kali TN, dikali ini, ya, didapatkan 0,75 kalau faktor reduksi untuk tegangan putus, ya, atau fraktur, gitu ya, dikali 370, dikali 29, maka didapat 642. Ya. Nah, ini beban gaya yang timbul pada saat putus. Nah, tinjau tahanan baut, ya, pakai rumusnya tadi, ya. Tahanan baut geser, jadi rumus di atas tadi, ada tinggal masukkan angka saja. Nah, ini adalah diameter baut, ya. Nah, jadi satu baut kalau dimasukkan ke sini, ke angka ini 0,75 kali 0,5 itu sudah rumus ya, kali FB-nya 825 ya, dikali jumlah bautnya satu baut saja. Kemudian Pi-nya ini 1/4 Pi 22 ini adalah diameter baut, satu kali dapatlah satu baut itu mampu menahan 11,7 ton. Kita bayangkan kalau baut 22 itu pada kondisi di situ mampunya 1,7 ton pada geser ya. Ya, pada geser pada tumpu. Kemudian pada tumpu. Pada tumpunya dengan rumus yang di atas kita gunakan, ya dimasukkan lagi 0,75 dikali 2,4, ya, merumus 2,4 dikali 22 itu adalah diameter baut, ya, dikali 16, ya, FT-nya dikali dengan 370, ya, F2B dari soal, ya, dikasih makan dapat 23 ton. Kalau dia bertumpu, dia bisa mengandung 23 ton satu tahun. Nah, ya. Nah, Anda juga kira-kira kan, kalau misalnya Anda kalau aplikasikan di lapangan, ya, dari gaya tumpu dan gaya satu baut itu Anda bisa mengkira-kirakan, mendesain, ini perkiraan aja, kalau akuratnya pasti orang sipil begitu gitu ya.
berapa baut dan detail itu yang harus Anda lobangi, ya, bentuk sambungannya. Jadi kita lanjutkan, tahanan geser menentukan, sehingga tahanan 4 baut, kalau 4 baut di situ ya kita pasang, tentu ya 4 kali 11,76, ya kita ambil terkecil itu sangat menentukan, maka 47 ton. Nah, jadi 4 baut aja di sini kondisinya, ya 4 baut ini ya mampu menahan 47 ton ya, untuk pada kondisi geser gitu ya. Nah, itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, dari ketiga kemungkinan tersebut ya, dari tegang geser nominal, faktor reduksi kali PN 47,4 ton yang menentukan kita kontrol dengan syarat LRFD gitu ya. Syarat ini harus lebih besar dari ultimate ya. Nah, faktor reduksi kali nominal harus lebih besar dari ultimate. Nah, 47 ton ini gaya yang dialokasikan harus lebih besar dari 1,2 tambah 1,6 L. 1,2 itu beban mati gitu ya. 1,6 L beban hidup. 1,6 ini adalah syarat dari SNI ya, pembebanan. Kemudian pada kombinasi ketiga ya, ini 1,247 ton dari baut ini apakah sudah memenuhi syarat dengan 1,2 beban mati ditambah 1,6 kali 3 kali beban mati dan 6B, nah itu yang kita lihat di sini. Jadi didapat lebih kecil dari 7,84 ton ya. Kalau D ini dibagi 6 gitu loh ya. Ya. Maka dan L kecil dari 23,52 ton ya. Kalau ini disederhanakan ya, L ini ke sini dimasukkan ke angka ini dengan D dapatnya 78 dimasukkan ke sini, ya akan keluar L 23,2 ton. Jadi beban hidup yang boleh terjadi sebesar D tambah L sama dengan 31 ton. Dari berbagai kontrol ini ya, jadi beban hidup yang di sini mampu menahan 31 ton, 31,36 ton dengan pola sambungan. Ini Anda mungkin telusuri dipahami dari kasus ini secara Anda baca ya, Anda pikirkan, Anda pasti tahu ya. Ya. Karena saya memberikan ini hanya menerangkan tidak membacakan semua itu, hanya poin-poinnya saja yang saya berikan kepada Anda. Mungkin kalau saya terangkan secara keseluruhannya mungkin tak cukup waktu. Kemudian ada juga sambungan di sini, sambungan diprediksi. Ini di semester di minggu depan juga kita lanjutkan, ini banyak ya pemahaman. Kita baru menghitung satu kondisi ya, sambungan baut. Ya, kalau kita pasang 4 lubang di sini dengan 4 baut gitu ya, dia pada batang tarik misalnya ada sambung, nah kejadiannya jadi seperti ini. Nah, jadi ada perkiraan Anda dalam pemahaman Anda yang harus Anda pahami, tidak sembarangan ya untuk membuat detail sambungan. Nah, mungkin Anda perlu baca dan pahami. Ya. Pahami itu. Dan ini tidak bisa diterangkan sekaligus sebelum Anda membaca. Jadi Anda jadi
ngambang gitu ya, tidak memahami. Jadi ada baca bahan kuliah kali ini, nah, dan bahan kuliah ini juga kita sambung dengan pada minggu depan. Gitu ya. Nah sampai di sini ada yang bertanya? Ya. Lanjut Ada dulu aja, print Pak. ini ya, jangan tinggal sama digital aja. Ya, ini penting ada hubungannya dengan mata kuliah struktur dan konstruksi Anda itu. Ya, kalau Anda mengambil struktur dan konstruksi. Kalau saya melihat ini kehadiran Anda, satu orang ya. Ada yang bertanya terkait ini? Lanjut dulu aja, Pak. Materinya. Jadi, karena mungkin Anda masih belum begitu melihat ya, memahami dalam waktu yang pendek, Anda baca ini sengaja dibikin untuk dua kali pertemuan ya, yang ini menerangkan ini. Anda baca dulu, Anda pahami di rumah. Ya. Kemudian minggu depan bisa Anda tanyakan bagaimana bisa begini, di mana ini datangnya Pak. Kalau saya punya kasus membuat sambungan ini, apa yang harus saya lakukan Pak? Anda akan bisa memahami sampai sejauh itu. Jadi ini sebagai gambaran bagi Anda sebenarnya kalau secara umum tidak segampang itu membuat detail-detail itu ya tanpa mengetahui dampak-dampak yang terjadi pada struktur itu. Ya. Tentunya Anda sudah mempelajari menghitung daya batang, ya, mungkin tingkat dasar ya pada mekanika teknik atau statika gitu ya. Nah, itu cuma pengalaman sebetulnya untuk Anda itu bahwa segala sesuatu itu tidak hanya selesai dengan gambar saja. Ya. Jadi dampak kekuatan struktur itu yang kita pelajari itu di kuliah struktur dan konstruksi di arsitek itu, kemudian dengan teknologi kayu, baja, ya, nah itu semuanya ada perencanaan teknik kekuatannya. Gitu. Jadi kalau tidak ada bertanya, ya mungkin kuliah pagi ini kita sampai di sini dulu. Tapi ingat, tugas makalah Anda itu Anda kerjakan dan itu sifatnya wajib untuk penilaian Anda. Ya, kalau boleh saya katakan tugas itu di, di teknik ya itu adalah wajib, tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada tugas berarti tidak akan lulus. Gitu ya. Karena tugas itu kalau di saya itu 30% dari kelulusan. Nah,
kita akan kerja itu dengan sebaik-baiknya. Lalu kita kuliah teknologi ini sebenarnya itu cenderung kepada melihat perkembangan secara umum penggunaan baja ya, terhadap dunia konstruksi. Saya berikan Anda tugas itu artinya Anda sudah mencari tahu ya, mencari tahu sejauh mana dan apa saja yang ada di lingkungan Anda, kemudian teknologi-teknologi terkini Anda lihat tentang bahan baja. Itu yang saya wajibkan tugas kepada Anda. Oke, mungkin demikian dulu kuliah pagi ini ya. Mungkin seperti biasanya, saya juga akan men-screenshot Anda yang hadir. Anda coba dibuka videonya. Ya. Semuanya nih banyak Karisma Akbar belum, Sita Hanifah, Dewi Sawati, yang Muhammad Penny, yang ada hanya ini yang hadir ya, yang benar-benar Sipa, Octavia. Saya tidak melihat orangnya. Ada berapa orang yang tidak ada orangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Oke, yang ada saja yang serius saja. Oke, demikian saja pagi ini kuliah kita. Ingat tadi tugas, saya ulang sekali lagi, dan bahan ini Anda print, Anda baca ya, biar tidak kosong. Kalian hari ini kalau saya ini ada kosong ya, karena baru dapat bahan. Tidak ada yang bertanya karena belum baca juga ada ya. Oke, demikian saja kuliah kita hari ini. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.